Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini, mata pelajaran prakarya akan saya sampaikan materi sebagai berikut. Yang pertama adalah bab pertama, kerajinan bahan keras. Nah, kerajinan bahan keras ini ada poin-poin yang akan saya terangkan. Yang pertama adalah prinsip kerajinan bahan keras. Yang kedua, jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Yang ketiga, proses produksi kerajinan bahan keras. Yang keempat, kemasan produk kerajinan bahan keras. Yang terakhir adalah berkarya kerajinan bahan keras. Nah, anak-anak, yang tahap pertama yaitu prinsip pembuatan kerajinan bahan keras. Prinsip-prinsip dasar pembuatan kerajinan bahan keras ada 3. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan keras. Artinya setiap kerajinan mempunyai keunikan tersendiri. Misalnya kerajinan kayu dalam proses pembuatannya, bisa juga dalam hasil dari kerajinan tersebut. Yang kedua adalah keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan yang meliputi produk dengan nilai fungsional, nilai informatif, nilai simbolik, nilai prestise. Nilai fungsional ini ditekankan pada fungsinya. Misalnya kerajinan tempat, misalnya tempat pembuangan sampah atau kerajinan tempat pensil. Kemudian nilai informatif. Nilai informatif ini kerajinan yang memberikan informasi atau pesan. Misalnya bros ya, berisikan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang bisa interaktif. Kemudian nilai simbolik dan nilai prestise. Yang ketiga adalah prinsip aspek rancangan dalam produk. Produk kerajinan mengandung banyak faktor yang perlu menjadi bahan acuan dan pertimbangan, yaitu faktor teknis, faktor ekonomis, faktor ergonomis, faktor sains dan teknologi, dan faktor estetika. Terakhir adalah faktor kondisi lingkungan. Nah, bagaimana faktor-faktor tersebut? Penjelasannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk faktor teknis, metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual, dan tingkat kemahiran sumber daya manusianya dalam proses pembuatannya ini termasuk faktor teknis. Yang kedua adalah faktor ekonomis. Yang dimaksud dengan faktor ekonomis di sini adalah pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasokan atau distribusi, kebijakan penciptaan, nilai jual dan keberadaan suku cadang, selera masyarakat terhadap produk tersebut. Yang ketiga adalah faktor ergonomis. Artinya apa? Di sini faktor kenyamanan, keamanan, kesesuaian, kepraktisan dalam produk-produk kerajinan. Yang ketiga adalah faktor sains dan teknologi. Yang dimaksud di sini adalah terdapat unsur inovasi baru atau modifikasi selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi di dalam berkarya. Yang kelima adalah faktor estetika. Di sini menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, terjadi keserasian dan penggarapan yang rinci, serta perwarnaan dan kesan gugahan yang ditampilkan dalam suatu karya kerajinan. Yang terakhir adalah faktor kondisi lingkungan. Yang termasuk kondisi lingkungan di sini adalah nilai budaya, kondisi wilayah setempat. Berikutnya adalah jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Ada 2 macam atau jenis. Yang pertama adalah bahan keras alam. Yang kedua adalah bahan keras buatan. Nah, bahan keras alam ini semuanya bahan berasal dari sumber daya alam di sekitar kita. Biasanya bahan keras alam ini sifatnya kejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah ya. Contohnya kayu, bambu, rotan, dan sebagainya.
Kemudian bahan keras buatan. Bahan keras buatan di sini adalah bahan kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Bahan bisa digunakan Bahan yang bisa digunakan itu bisa berupa kaleng dan kaca. Nah, kaleng ini berasal dari logam besi yang dilapisi sifat ringan tapi kuat. Kalau kaca berasal dari pasir silika dan beberapa oksida. Sifatnya transparan, tembus pandang, rentan, dan mudah pecah. Nah, dari bahan-bahan ini, maka saya akan menjelaskan karakteristik atau ciri-ciri dari bahan tersebut. Karakteristik kayu. Karakteristik kayu di sini tentu saja keras, memiliki lingkaran tahun, tahan lama, ada yang memiliki beban ringan, dan sebagian bisa memuai karena perubahan suhu. Karakteristik bambu. Karakteristik bambu ini batangnya kuat, tetapi kelemahannya adalah akan lapuk jika terkena air secara terus-menerus. Memiliki rongga sehingga dapat dibuat wadah. Yang ketiga, memiliki ruas batang. Kemudian tekstur batang halus, dapat dipotong berbentuk sayatan. Karakteristik kaca. Kaca wujudnya transparan dan bening. Ketebalannya bervariasi, dapat ditentukan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian permukaannya licin dan kilap. Kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Karakteristik logam. Logam terdiri dari berbagai warna. Bentuknya ada yang tebal, berat, pipih, tipis, dan ringan. Logam terkorosi oleh udara, maka kadang dilapisi krom atau lapisan emas murni untuk mencegah karat. Nah, sekian materi kali ini untuk prakarya kelas 9. Tugasnya adalah meresume atau mencatat apa yang saya terangkan tadi di buku tulis, kemudian difoto dan diupload di Google Class. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.